Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita juga nanti mau sedikit bahas untuk news hari ini ya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin kita lihat dulu ya. Yang pertama itu mungkin enaknya kita lihat news dulu ya. Oke, jadi ini di hari Rabu ya. Jadi kalau kita lihat memang hari Rabu itu ada beberapa news ya. Yang pertama itu dari S&P Global US Manufacturing itu di jam 20.45 ya untuk newsnya. Nih, S&P Global US Manufacturing, kemudian ada dari New Home Sales ya. Sini penjualan rumah ya. Jadi kalau kemarin itu kan ada penjualan rumah juga ya, cuma memang penjualan rumah itu bisa dikatakan seperti penjualan rumah second hand ya, yang sudah bukan developer lagi. Nah kalau untuk yang hari ini itu dia penjualan rumah baru gitu, jadi memang bisa dikatakan rumah yang baru dibangun dan masih berada pada pihak developernya gitu teman-teman. Lalu di jam 21.30 itu ada news dari crude oil inventory ya, dimana kalau kita lihat memang dari hasil newsnya ini untuk oil ya, itu dari minus 4.870 ke surplus 0.700, dan ini memang tandanya ya si stok oil ini tuh ada sedikit peningkatan gitu teman-teman. Lalu kalau untuk new home sales ya, penjualannya itu dari 619 ke 639 yang menunjukkan dimana ada kenaikan ya penjualan rumah baru dari forecastnya gitu teman-teman. Sedangkan untuk S&P US Manufacturing ya, ini ada dari 51.6 ke 51.6, ini masih stagnan gitu teman-teman. Oke, tapi sebelum kita bahas new home sales ini lebih lanjut, saya mau lihat dulu ya hasil report ya. Kita flashback bentar hasil report home sales yang kemarin. Nah ini kan penjualan rumah lama nih ya, memang diprediksi menurun gitu dari 4.1 ya, 4.11 ke 3.99, dan hasilnya itu ada di 3.89 gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang ini cukup signifikan yang menunjukkan bahwa sebenarnya penjualan dari rumah yang sudah ada itu masih melemah gitu teman-teman. Nah cuma kita nggak tahu nih ya kan, biasa kan kalau rumah-rumah yang udah exciting ini kan, atau yang sudah dibuat ya, itu kan cenderung atau biasa tuh punya harga yang lebih mahal gitu ya teman-teman. Dan biasa itu memang orang-orang akan cenderung untuk mencari rumah baru yang memang nantinya punya lebih banyak benefit ya, ataupun promo yang dikasih oleh si pihak developernya gitu. Nah, memang bisa ya ngedongkrak penjualan juga. Dan kalau kita lihat memang untuk saat ini masih memang bagus buat si pihak dolar itu sendiri atau si penjualan rumah itu sendiri teman-teman ya. Itu kan kalau misalkan dari pandangan saya ya secara personal gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, ya it's okay, nggak masalah. Kalian boleh paparkan di kolom komentar gitu ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi ya, kalau memang hasilnya itu bagus ya untuk si home sales ini, berarti kan positif buat si US dollar ya kan. Nah berarti gold itu tuh akan cenderung untuk melemah kembali gitu ya kan. Sekarang kita lihat bahwa harga gold ya atau harga emas ini itu ada di 2416 gitu ya, 2416. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, artinya kalau memang harga ya si exciting home sales bagus, berarti kan si DXY ini ya ada potensi naik lagi nih ya, potensi naik lagi mungkin bisa mencapai kurang lebih ke level harga 104.6 ya sampai 104.7 mentok-mentoknya itu ya untuk si DXY itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya, mau report GDP yang kuartal 2 untuk yang pertama itu kan di hari Kamis besok ya. Otomatis pastinya ya market itu akan cenderung tunggu nih ya hasil GDP itu bagaimana gitu. Makanya kalau kita lihat dari mulai hari Senin, Selasa ya kan hingga hari ini, sebenarnya belum ada pergerakan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari si harga emas atau gold ini sendiri teman-teman. Ya, 2 hari kemarin dia akumulasi
baru hari ini kita lihat kalau si gold itu mulai breakout nih dari zona akumulasinya, yaitu di 2408 sampai 2412 gitu. Ini untuk resisten. Sedangkan untuk area supportnya itu ada di 2388 sampai 2392 gitu teman-teman. Nah ini kan zona akumulasi ya sideways zone-nya dia gitu. Dengan terendahnya itu di 2384. Nah ini kalau kita lihat gold ini masih ada potensi untuk naik lagi ya, selama dia bertahan di atas 2408 sampai 2412 gitu. Jadi dia ada potensi untuk turun aritas lagi baru lanjut naik. Nanti target pertama itu di 2420 sampai 2423 ya. Ini juga kalau kita lihat ada resisten ya, yang dimana ini ada support ya kan, ini support yang berubah menjadi resisten karena ini sudah breakout sama harga gitu teman-teman. Ya nanti next target dia itu ada di sini. Ini 2431 sampai 2435 ya. Kita genapin ke atas saja gitu. Ya, oke. Nah, itu ada beberapa level yang harus kita pantau. Yang pertama itu di 2420, 2423. Ya, kemudian 2431 sampai 2434 gitu. Nah, berarti Bang di bawah 2410 ya atau 08 gold itu cenderung melemah. Betul ya, nanti dia akan masuk dalam range lagi gitu, range sideways lagi dengan penurunan terendah itu bisa kita targetkan ke 2392 sampai 2388 gitu teman-teman. Nah sekarang kalau kalian tanya lebih prefer apa sih sebenarnya antara buy or sell gitu kan. Nah ini tuh kalau kita lihat ya untuk saat ini ya, karena dia sudah break ya, ini juga dia belum naik banget atau keluar dari resistannya dia ya, masih prefer untuk sell gitu teman-teman. Ditambah lagi ya untuk saat ini pun kalau kita lihat dari Fibo ya, sorry bukan Fibo ini, kalau kita tarik begini ya, nanti ketemunya itu ya untuk yang area sell point dari order ratio ya itu ada di 2429 ya, atau dari 2431 lah gitu ya, sampai 2439 atau 2440 teman-teman. Jadi dua zona ini ya nantinya yang 4044 ya sama 3134 itu akan berperan penting nih untuk arah atau pergerakan the next movement ya dari si gold itu sendiri teman-teman gitu. Oke. Kemudian untuk saat ini sih belum ada tanda untuk nge-sell ya, karena memang mulai dari 4 hours, 1 hours belum ada rejection yang cukup kuat ya dari si gold itu. Bahkan 13 menitnya pun masih belum gitu. Lalu kalau kita lihat dari daily ya, untuk saat ini daily pun kalau kalian ingat kemarin saya update kalau misalkan dia bisa break ya closing ya, bukan misalkan, kalau dia closing di atas harga open yang candle merah ya dia akan naik nih. Nah ini kan ada nih beberapa level ya, 2026 ini jadi highest point ya dari si gold itu sendiri gitu. Oke, maka ini saya targetin ke sini dulu gitu, baru saya coba cari ada nggak sih konfirmasi sell di sini. Kalau belum ada berarti kita lanjut lagi ke atas. Nah kalau di atas ini ada 37 gitu teman-teman. Nah complicatednya adalah ya Bang, tadi kan kita sebutin di level 31 34, sedangkan ini 37. Jadi gimana Bang? Nah, jadi gini ya, supaya kalian enaknya ya kita ambil tengah aja gitu. Jadi ya watch zone kita atau zona pantauan kita tetap mulai dari 30-an ya, 30-an sampai 34 ini gitu teman-teman. Nah, in case ya di sini tidak ada rejection, tapi ada rejection di sini ya, kita ingat oh ya berarti kita ngambil resiko yang agak besar nih di daily. Berarti kita bisa aja buka dari 2435 sampai 2437. Itu nanti SL di mana Bang? SL kalian bisa dapatkan di 2339 atau 308.5 gitu teman-teman. Ya tapi kan itu kembali lagi ya bagaimana kalian memanage resiko gitu. Ya itu sih pandangan saya ya. Maksudnya saya skenario begitu nanti kurang lebih gitu. Itu saya kasih tahu ke kalian semua. Nah sekarang kalau misalkan Bang ini kan dia nggak naik ya atau masih di 2416 gitu.
Kan kita tadi kan ngomongnya di sini Bang. Nah, di 20 sama 30 ya kan, bahkan sampai 40-an gitu. Nah, misalkan harga nggak naik tapi kita tunggu di sini, ya berarti ini kita mesti ambil ancang-ancang sell loh Bang. Nah, kalau misalkan case-nya begini ya, untuk saat ini ya, tapi kan kita nggak tahu nih the next movement-nya bagaimana ke depannya. Kalau misalkan saat ini ya, jika kalian mau ngambil sell ya di sini, ini sebenarnya zona yang agak nanggung gitu. Kenapa? Karena kalian sell di tengah-tengah gitu. Kalian mau SL di 416, misalnya sell di sil di 419, nanti buka lagi di 420. Bisa nggak sih? Sebenarnya bisa aja gitu, selama kita memanage risiko itu dengan baik gitu. Nah, berarti kan kita masukkan ini ke first entry ya nantinya gitu. Nah, cuma kalau saya personal memang untuk saat ini sih belum melihat ada rejection gitu. Mungkin saya akan sell ketika ini kan di sini dia punya candle bearish ya, dan bisa closing di bawah candle hijau yang ini. Oke. Nah, nanti kan jadinya jatuhnya adalah sini bearish candle gitu. Jadi ini dijepit nih saya bayarnya gitu. Otomatis memang secara penurunan itu akan lebih bagus gitu. Ya, tinggal saya cari konfirmasi the next candle dari volumenya ya. Nanti SL-nya saya baru akan taruh di atas height yang ini gitu teman-teman gitu ya. Ini saya buka-bukaan aja gitu strategi saya bagaimana. Nah, nanti saya baru lihat lagi deh the last option ya, atau the last confirmation saya itu nanti saya akan pakai yang namanya indikator volume gitu. Nanti saya akan cek nih, oh dari volume si seller ini mendominasi gitu, berarti kan oke nih, kita baru bisa masuk ke dalam entry point gitu. Itu berlaku untuk semua entry level gitu, nggak cuma untuk yang 24, 16 ini aja gitu. Oke. Nah, kemudian buy point. Kalau kita ngomongin buy point ya, ini masih jadi buy point nih 402 sampai 2398. Ini buy pointnya. Kemudian buy point selanjutnya itu ada di 392 sampai 2388. Dan buy point ketiga ada di 2384 sampai 2379 gitu teman-teman ya. Jadi itu ya beberapa buy point yang harus kita pantau dan juga kita perhatikan, dan juga beberapa level yang perlu kita pantau juga gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari si DXY atau indeks dolar ini ya, dia masih akumulasi ya, karena besok itu ada report GDP gitu. Jadi biasanya kalau mau ada report besar ya seperti GDP ya, ini besok nih ya, otomatis biasa sih pasar akan cenderung nunggu ya gitu sampai benar-benar hasil reportnya keluar gitu teman-teman ya. Jadi let's see nanti bagaimana hasilnya ya kan. Ya, sekarang sih untuk si DXY memang masih mempertahankan uptrendnya dia. Kenapa? Karena dia masih dilihat dari GDP-nya itu bagus gitu ya. Jadi potensi dia untuk menguat tuh masih ada untuk si DXY, yang artinya nanti gold itu bisa turun lagi nih di bawah 2400-an gitu teman-teman. Dan DXY ya atau USD ini sendiri ya bisa ada potensi untuk nembus si 104.7 ini kembali gitu teman-teman, dengan target mungkin ya kalau kita lihat sentimennya bagus nanti itu bisa ke 105.11 sampai 105.31 ya. Itu ada di level resisten yang ada di sini gitu. Oke ya, itu sih yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya. Jadi beberapa level, kalau ditanya Bang trennya bagaimana ya, kalau untuk intraday dia masih uptrend ya. Jadi kalau kita ngomongin atau bahas intraday dia masih uptrend ya kan. Kemudian kalau untuk daily bagaimana Bang? Nah, kalau untuk daily ya, daily ini juga masih uptrend sebenarnya, cuma memang bearish movement ya dari yang kemarin itu ya, yang ada di sini nih, itu masih mendominasi movement intraday yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, ini mungkin selama di bawah 2450 lah gitu, itu dia masih akan terus turun ke bawah gitu. Tapi di atas 450 nah bullish mendominasi tuh, itu bisa ditas lagi ke height dia itu di 2483 ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.